Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ada item pekerjaan ya yang kemarin lupa untuk di tanah wakaf. Jadi di posisi di depan ini belum dinormalkan. Nah, yang ini ya jadi belum ini kan hampir si jalan ini teh hampir roboh ke bawah lah ya. Memang zona tanah ini belum stabil. Nah, kita stabilkan dengan dinding penahan tanah atau pondasi. Nah, harapannya ketika dibikinkan dinding penahan tanah atau pondasi ya, kirmir bahasa umumnya ya, dibuat kirmir ini kalau memang tetap mengacu kepada gambar master plan ini, tentunya harus dipersiapkan stek-stekan ya, stek kolom. Terlebih nanti yang ini nih, yang ini pun harus ada stek-stekan. Karena kita ketahui bersama kan ini lapang poli ya, di kondisi existingnya ini lapang poli. Kita harus perkuat dengan dinding penahan tanah, di mana dinding penahan tanah itu harus ada kolom-kolom untuk kedepannya itu kan untuk masjid ini kan, blok masjid ini. Nah, kurang lebih gitulah gambarannya kalau master plan ini nanti diteruskan. Nah, ini saya sudah coba memisahkan, menggambarkan apa yang harus dikerjakan. Nah, jadi kurang lebih memang tadi yang saya sampaikan ini pondasi ini belum ada ya. Ini harus dibuat termasuk tadi penahan lapang poli ini pondasi. Nah, tapi kan memang harus nyambung dengan struktur nanti ke depannya. Nah, struktur ke depannya itu maksud saya ada kita tanam pur-purnya. Jadi ini pur dengan trospal. Pur, trospal kan gitu. Kalau yang ini sih apa namanya? Tidak pakai trospal karena memang tidak ada ke atas ya, tidak ada gedungnya ke atas nih, kecil kan ini. Jadi bebannya kecil. Jadi ini hanya cukup kolom kecil saja ya. Nanti bisa dibuat stek, nanti pondasi. Nah, terus ini apa ini? Ini sebenarnya penguat untuk slope-nya nanti ke depan. Ya harapannya dibuat aja dulu stek-stekan aja lah dari sini dibuat stek gitu ya. Ini pun dibuat stek nanti kalau lanjut nanti jikalau ada dana mungkin bisa dilanjutkan disambung. Stek itu sambungan ya. Nanti kita mengerjakan hanya sampai sini saja sebenarnya. Ya di stek saja. Ini tidak dicor. Jadi ini tidak masuk RAB sekarang yang ini yang apa nih yang slope ini tidak masuk RAB sekarang. Karena kan kita butuh eh, kesepahaman lagi ya mungkinnya terkait bentuk master plan ini apakah mau dilanjut atau tidak. Nah, kurang lebih apa yang mau dikerjakan di RAB ini pondasi yang ini nih. Ini ke bawah ya. Karena ini sudah ada sebenarnya yang bawah ini. Nah, tinggal ini ke sini. Jadi ini ke sini disebut pondasi depan dan ini pondasi pinggir. Saya sudah tuliskan di RAB-nya jadi ini pondasi depan dan pondasi samping ya, jadi yang warna biru. Kemarin RAB-nya saya insert ya. Kemarin kan hanya pagar keliling dan finishing dak spiteng. Nah, sekarang saya insert ada pekerjaan pondasi depan dan samping. Nah, ini itemnya. Apa saja yang dikerjakan ini analisanya ya. Ini analisa pondasi depan samping tuh ini. Kalau yang pagar keliling kan sudah kemarin videonya sudah saya share. Pagar keliling ini. Ini item pekerjaannya sebenarnya ya, analisanya seperti ini. Tapi kalau dari sisi RAB bahan, ini kan RAB bahan. Nah, RAB bahan ini saya coba pisahkan biar supaya nanti orang logistik terbayang kan apa yang harus dibeli kan. Mungkin papan 100 lembar kan. Satuannya ini kan 12.000 harganya itu saya prediksi itu 12.000. Nanti tinggal dikalikan saja. Besi 19 harus beli berapa batang kan 32 batang. Besi 10 kan 154 batang. Ini kira-kira harganya kan satu batangnya besi 10 itu kan 75.000 ya. Nah, ini dikalikan. Nah, ini untuk kebutuhan file keliling yang kemarin sudah di-share filenya. Nah, ini yang pondasi depan ini belum. Nah, jadi pondasi depan itu kurang lebih papan juga sama membutuhkan. Nah, nanti dikalikan. Nah, kemarin kan hanya ini ya totalnya ini ditambah finishing dak spiteng. Jadi finishing dak spiteng itu yang dimaksud yang ini kan kemarin tuh. Nanti sebentar. Nah, yang maksud ini kan. Nah, jadi ini itemnya sudah masuk dak spiteng. Nah, berapa totalnya? Jadi kalau hitung total itu saya lihat. Nah, ini kan dijumlahkan saja. Tiga item ini ya A, B, dan C.
Ini 102 juta untuk pagar keliling, finishing speed tank 34. Nah, terus insert ya pekerjaan yang mungkin kemarin lupa tidak ditampilkan. Ini 81 juta. Sehingga total bahan itu 217 jutaan, 200 jutaan lah. Nah, nanti kalau sorry ini tuh total ya, bukan total, total upah. Nah, total upah nanti lihat sheet upah. Ya, lihat sheet upah. Nah, ini kalau dari sisi total biaya berarti jumlah ini semua kan. Nah, total sheet upah ini kita cek di sheetnya. Ya, di sheetnya saya coba agak lebih spesifik mungkinnya. Tetap mengacunya kepada konsep ini, saya prediksi ini tidak akan lebih dari 3 bulan ya, kalau memang dikontrol oleh mandor pekerjaannya ya, dan mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan memang agak susah memangnya. Nah, karena ini kan bekerjanya di lapangan ya, ya. Kalau di dalam bangunan sih masih bisa jalan, tapi kalau sudah di luar lapangan hujan, musim hujan ya agak berat nih ngitungnya. Nah, saya hitung coba saya plot termasuk orang-orangnya ya. Jadi pagar keliling itu ya cukuplah dikerjakan untuk sementara ya 2 orang, tukang 2 orang. Ini kan lebih ke arah apa namanya teknis bangunannya ya 2 orang 2 orang. Nah, jumlah harinya kan berarti satu pekan ya, saya hitung pekan aja karena kan gajian itu satu pekanan ya. Nah, jadi satu hari itu kan 6 hari ya, satu pekan itu 6 hari. Nah, saya hitung ini kurang lebih pengeluaran segini untuk 2 tukang. Nah, untuk pondasi depan ya, jadi nanti disebar saja pekerjaannya. Ada yang mengerjakan pagar keliling, ada juga yang juga melanjutkan pagar depan samping. Nah, pagar depan samping ini saya coba kasih 3 personil ya, pekerja 3, tukang 3. Ini kenapa? Karena suka ini ya, kalau satu tukang 2 laden ini kurang efektif. Yang efektif itu satu tukang 1 laden. Jadi per pasangan supaya lebih terarah ya, terlihat. Nah, jadi 3 nanti harinya juga tetap nanti dikalikan ini 1.600.000. Nanti anggaplah ini pekerjanya berarti berapa orang kan? Pekerjanya kan sebenarnya 5, cuman didistribusikan gitu, kurang lebih gitu. Nah, anggap juga finishing duct juga ada yang mengerjakan. Ini 2 orang. Nah, kebutuhannya ini ya. Jadi selama 3 bulan nih mengerjakan mereka. Ya, jadi total satu pekan itu kan gajian itu kalau pekerja profesional lah anggap ya, yang dibayar bukan relawan ya, ini 9 juta. Jadi mungkin bendahara bisa mengirim kurang lebih 9 juta 9 juta setengah lah. Terus kira-kira pelaksanaan 3 bulan ya, berarti totalnya berapa ini? Ini kali 12 kan jumlahnya kan. Ya, jadi 113 juta. Jadi kalau bisa dikurangi saja ininya waktunya ya dengan ketat dan tidak hujan mungkin bisa lebih murahnya. Nah, terus ini ada TBO ya, job TBO itu misalkan per hari nanti dikondisikan untuk galian-galian ya. Jadi galian-galian ini apa namanya? Ini kan memang sebenarnya kalau profesional itu maksudnya gini. Ini kan volumenya 75 meter kubik ya, saya hitung dari apa hitungan ini nih. Dari hitungan volume itu saya hitung semua. Itu 75 kubik untuk pagar keliling ya. Jadi menggali pondasi dan trospal dan membuang tanah. Maksudnya membuang tanah itu ke zona ini ya. Ini sudah dari misalkan kalau ada buangan baik spiteng ini dibuang nanti tanahnya ke sini kan. Terus di sini juga ini kalau dirapikan ada tanah terbuang. Ya untuk sementara mah simpan dulu di sini. Nanti kalau sudah nggak kepake nanti dibuang lagi. Maksudnya nggak kepake teh kalau untuk menguruk kan ya simpan dulu di sini. Nanti kalau menguruk ya balik lagi. Tapi kalau misalnya dibuang ya mau tidak mau dibuang ke sini ya. Tapi ini kayaknya bisa dipakai nih supaya nggak kejauhan kita buang aja ke sini karena kita tidak terlalu banyak butuh tanah sih. Ini saya lihat di lapangannya banyak apa bongkar muat dibuangnya ke sini. Mungkin boleh, mungkinnya dibuang aja tanah ke sini ya. Tapi kalau yang ini mau dibuang ke sini. Jadi ini tuh sudah 75 kubik itu sudah dengan buang tanah ya. Saya itu hitung profesional biasanya 1 kubiknya 150.000. Jadi mungkin berapa total untuk galiannya 11 jutaan lah kurang lebih. Termasuk nanti pondasi samping pun sama. Ini 65 kubik mungkin 110. Nah, ini 9 jutaan. Nah, terus cor bareng ya. Jadi cor bareng itu maksudnya dark speed tank. Anggaplah karena TBO itu kan relawannya mungkin dengan amal solehnya kita kasih makan 50.000, nah nanti 500.000 ya kurang lebih ini. Nah, jadi untuk upah ini saya taksir ya, saya taksir
biar nyambung dengan sistem penggajiannya, dengan sistem itunya. Saya prediksi ini 3 bulan maksimal ya, 3 bulan tuh. Nah, jadi total upah itu kan ya sudah aja yang profesional 113 juta, yang ini kan bisa di ya relawankan lah gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak ada nominal sebenarnya ya. Nah, tapi anggaplah ada nominalnya karena kan ada logistiknya makan. Nah, ini saya 134 juta. Nah, angka ini masuk ke sini ke bahan. Ke sini nih 134 juta. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah berapa? 352 juta. Oke. Kurang lebih itu. Jadi ini rekapitulasi pagar keliling, pondasi depan dan finishing dak tank. Adapun itemnya itu ini ya. Pondasi depan samping ini item yang dikerjakan. Kalau pagar keliling ini ya kurang lebih gitu. Kalau yang apa yang finishing dak tank mah saya langsung di sini saja analisanya lah, saya masukkan aja langsung sini. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita lihat gambarnya ya, situasi gambarnya. Jadi harapannya orang lapangan tuh terbayang konsep ke depannya ini, bagaimana kita merencanakan untuk lanjut ke depan kan. Nah ini harapannya ada trospal dulu nih ya, diameternya itu kan 30, alatnya sudah ada sebenarnya mah. Kemarin itu mungkin terkendala teknisnya dan uang mungkin tidak lanjut. Nah, ini alatnya sudah dibeli, di bedeng sudah ada, nanti dibuat trospal ya. Ini buat trospal, nanti nanti pur. Nah, pur yang mana? Ini pur yang besar berarti. Kalau sudah bermain ini berarti pur yang besar. Ini pur yang 1 kali 1 ya, pur yang ini nih. Nih, pur 1 meter kali 1 meter kali setengah. Ini udah ada contohnya di sana juga kan yang besar tuh dibuat. Nah, kalau yang ini mah oke lah, tidak ada trospal dan purnya juga sederhana lah yang ini. Oke, kalau sudah nanti ini dibikin slope ke sini ya biar stabil sebelum pondasi naik. Jadi ada slope dulu, di bawahnya slope ya. Slope-nya besar juga ini. Kebetulan namanya slope struktur ini. Jadi ada dua struktur ya sebenarnya, ada dua balok. Balok dan slope tuh anggap sama ya karena masalahnya dimensi kan. Kalau slope tuh kan yang menempel di tanah, kalau balok itu di atas biasanya ya, di atas tanah lah. Artinya tidak menempel dengan tanah. Tapi secara dimensi sama. Karena bedanya apa? Dia menggunakan diameter 19. Ini masalahnya, dan cincinnya diameter 8 ya. Tapi kalau balok-balok yang kecil nih, kalau 20 30 oke lah, besi utamanya ya besi 10 tapi cincinnya aku kecil nggak apa-apa lah. Termasuk ini kolom juga, kolomnya bukan kolom utama kan. Kolom bukan utama tuh yang mana? Nah, kolom yang bukan utama tuh yang ini nih. Nah, ini kan nggak utama lah, ini mah ya sok silahkan saja. Besi 10, ininya tulangannya, cincinnya ya besi 6, nggak masalah. Lanjut sebentar. Nah, jadi ini sudah dipandu sebenarnya ini lebih ke arah bukan RAB sebenarnya, ini lebih ke RAP, rencana pelaksanaan sebenarnya, rencana anggaran pelaksanaan. Lanjut ke mana tadi? Pur sebentar. Ya balok ya, ini diameternya. Nanti pur, kolom, trospal, batu kali. Nah, ini yang berat tuh memang batu kali. Batu kali saya hitung volumenya yang ini ya, yang kuning nih, yang kuning dengan yang kuning ini volumenya lumayan nih, 65 kubik. Tapi untuk mensiasati misalkan yang ini jangan dulu dikerjakan ya boleh-boleh saja. Berarti tinggal ini beli dulu yang ini kerjakan dulu aja. Nah, tapi setekan apa eh, giginya ya, gigi batunya sudah mulai ke sini, jangan diluruskan. Ya, jangan diluruskan. Karena kalau sudah digigikan itu bagus. Ya, jadi ini digigikan saja. Kalau besi sih disetek namanya, tapi kalau batu atau pasangan bata itu digigikan supaya nanti bisa bersambung dengan pondasi yang ini ya ke depannya. Jadi ini bisa dinantikan kerjaan ini sebenarnya. Tapi kalau mau langsung ya boleh. Nah, nanti bisa berkurang kan harga nominalnya karena memang volume ini besar sekali ya. Besar sekali karena kan mengcover ini dengan trospal besi ininya kan besar ini sebenarnya. Kalau yang ini sih agak mungkin murahnya, mungkin sekitar setengahnya, enggak setengahnya, ini paling kalau dari sisi angka sorry apa pondasi depan dan samping, kalau sampingnya saya coret ya, misalkan saya buang ini pondasi sampingnya saya coret misalkan ya. Berarti sekitar berapa persen dari 81 juta lah berkurang setengahnya ya, jangan enggak setengahnya sebenarnya, paling jadi 30 jutaan ini, 25 30 jutaan ya kalau memang pondasi sampingnya dicoret ya. Kalau ada ya
ya tetap 81 juta kurang lebih lah ya, termasuk waktu pun kan bisa diinikan. Jadi strateginya bagaimana? Nah, strateginya itu memang kondisikan dulu ini, yang ini digigikan, terus nanti untuk slup-slup besar ini harus diizin di stek ya, harus minta steknya. Mau nggak mau supaya ini dicornya bisa aman. Ini terus ini juga langsung dikerjakan. Jadi memang si distribusi pekerja itu sudah saya arahkan untuk dibagi kan ke sini berapa orang. Ini kalau nggak salah tadi kalau lihat settingan upah kan, ini ke pondasi depan itu kasih tiga orang ya, tiga pasang kan, ke sini dua orang pagar keliling. Nah pagar keliling dua orang nggak apa-apa, atau mau ditambah juga terserahnya. Nah ditambah, nah terus TBO, nah TBO itu bermain di apa namanya di galiannya, kurang lebih gitulah, galiannya diarahkan saja. Tapi ya insya Allah nanti juga kita akan diskusi dulu lah dengan Mang Harunnya, ada Mang Harun, terus nanti juga saya banyak ngecek lahnya, udah, karena ini sudah lebih ke arah struktur. Itu saja mungkin apa penjelasan menurutnya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan oleh Allah diberi kemudahan, diberikan kelancarannya yang tentunya menjadi amal soleh bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.